Kalian lagi di tengah kota Jakarta, semuanya berjalan normal gitu aja. Orang-orang berangkat kerja, lalu lintas macet kayak biasanya. Tapi tiba-tiba, kondisi berubah begitu saja. Film ini menceritakan tentang Aryo, seorang polisi yang harus mengambil keputusan secara cepat untuk mengatasi aksi pengeboman dan terorisme ini. Tapi di sisi lain, film ini juga menceritakan tentang office boy yang terjebak dalam situasi yang mencekam itu. Nah, jadi film itu kayak menceritakan tentang dua dunia yang berbeda, tapi mereka ketemu di satu titik kekacauan yang sama. Judulnya 22 Minutes. Di awal film, kita langsung disuguhkan dengan dunia yang kontras, dunia yang berbeda, seorang Aryo, polisi yang mapan dengan kondisi ekonomi yang baik, dan seorang office boy di rumah sederhananya ia sedang berbincang dengan abang dan juga ibunya untuk membantu abangnya mendapatkan pekerjaan. Nah, perbedaan ini tuh untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan kelas sosial di dalamnya gitu. Jadi di awal film kita langsung disuguhkan dengan perbedaan-perbedaan dari berbagai sisi. Tapi pada akhirnya mereka akan ketemu di satu titik yang sama gitu. Nah, suasana latar dari segi warna film ini tuh kayak biasa aja sih. Kayak tidak ada yang spesial, khas Jakarta aja gitu. Ambience-nya, suasananya, dan color gradingnya juga biasa saja, tidak ada yang spesial banget atau sangat berarti. Tapi setting naturalnya ini yang bisa bikin kita ngerasa cukup dekat gitu untuk masuk ke merasakan bagaimana dunia Jakarta itu. Film ini alurnya maju mundur. Jadi setiap mereka sudah sampai di titik adanya pengeboman atau peledakan, mereka akan mundur ke beberapa menit sebelumnya gitu untuk menceritakan apa yang terjadi atau situasi apa atau apa yang sedang mereka lakukan ketika sebelum pengeboman itu terjadi gitu. Tapi nggak cuma sekali aja, jadi itu terjadi beberapa kali untuk menunjukkan dari berbagai sisi gitu. Dari sisi polisinya, dari segi warga sekitarnya, dari segi si office boy ini, keluarganya bagaimana, kayak gitu. Untuk penggunaan kostum nggak ada yang spesial. Mereka menggunakan kostum sesuai profesi mereka masing-masing, jadi kayak nggak ada yang didramatisir gitu ya. Nah, untuk make-upnya sendiri ini cukup real, karena kalau kita lihat pada saat setelah terjadi pengeboman, mereka banyak menampilkan korban-korban yang cukup real gitu kalau kita lihat ya dari segi makeupnya dan tampilan warnanya juga, darahnya real, potongan kakinya terlihat real gitu, jadi kayak nggak rekayasa banget lah gitu. Tapi ada scene ketika ibu dan abang office boy ini sedang ngobrol di meja makan sebelum si abang ini menyusul adiknya untuk melamar kerja gitu karena akan dibantu adiknya. Nah, di situ kan dia pakai kemeja, di situ ada ibunya juga yang memuji karena kayak anaknya kelihatan rapi gitu dan dia senang. Tapi buat mungkin kalau dilihat-lihat ini kayak biasa aja gitu ya, tapi buat aku ini meaningful karena kayak ternyata penggunaan kemeja itu ada simbol prestisnya sendiri gitu, ada value-nya. Kayak menggunakan kemeja dianggap sebagai pakaian yang rapi, yang punya nilai untuk orang-orang yang kerja di kantoran, dan nggak semua orang akan selalu memakai itu atau bisa memakai itu gitu. Dari segi lighting, seperti yang aku katakan, tidak ada yang spesial gitu ya dari film ini. Dari awal sampai pertengahan film kayak ya udah semuanya terasa biasa aja, kayak kita menikmati atau melihat suasana kota Jakarta yang asli gitu ya, dengan keabu-abuannya, dengan polusi udaranya, dengan keramaiannya, dengan matahari teriknya gitu. Tapi di pertengahan ke belakang ketika pengeboman ini sudah terjadi dan aksi penyergapan di dalam gedung itu udah mulai terasa ada penggunaan lighting dan ambience-nya gitu. Mereka menggunakan lighting warna hijau, warna merah, warna kuning. Terus apalagi ada scene di dalam basement itu ketika si Aryo menyergap dua pelaku penembakan itu sendirian. Dan itu kayak terasa banget suasana tegangnya karena mereka menggunakan low light dan mereka menambahkan efek keringat gitu pada Aryo-nya, jadi kayak terasa sangat real gitu ya ketegangannya. Oke, sekarang kita bahas soal acting aktornya. Nah, kalau kita lihat acting dari aktor pemeran terorisme atau pelaku pengebomannya ini kayak terasa real gitu ya, terasa ada kebencian di dalam diri mereka gitu. Pemilihan aktornya ini oke sih menurut aku, kayak tanpa mereka harus mengeluarkan ekspresi yang berlebihan itu udah mulai terlihat gitu di wajah asli mereka. Tapi banyak banget scene yang kayak terlihat tidak natural gitu ya. Contohnya ketika ada pegawai kantor yang sedang menonton berita gitu. Mereka selalu menggunakan ada scene dua orang yang sedang ngobrol dan itu kayak terlihat sangat tidak natural. Karena itu kayak Indonesia banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditampilkan scene mereka sedang menonton TV atau melihat dari layar handphone, melihat berita gitu.
itu editannya kelihatan banget cuy, jadi kayak sangat amat tidak real dan itu mengganggu sih menurut aku. Untuk ukuran film yang dirilis pada tahun tersebut harusnya bisa lebih bagus gitu. Kenapa editannya seperti itu? Tapi yang khas dan menarik tuh mereka menggunakan handheld gitu. Jadi pas situasi genting pengeboman itu kan warga-warga berlarian gitu ya ke sana kemari. Situasinya crowded gitu. Dan mereka menggunakan pergerakan kamera mengikuti arah lari gitu. Jadi kayak kameranya getar-getar jadi kita bisa ngerasain gimana situasi kepanikan tersebut. Terus editingnya juga mereka menggunakan slow-mo dan bunyi kayak denging gitu. Jadi paniknya itu terasa di kita. Terus kita bisa ngeliat dari banyak sudut pandang gitu, karena mereka banyak menggunakan sudut pandang kayak dari CCTV, mereka menampilkan beberapa kali CCTV di jalanan atau CCTV di dalam gedung itu. Terus juga mereka menggunakan scope snipernya itu, jadi kita bisa ngeliat gimana sih view dari teropong si penembak itu dari gedung seberang ke gedung satunya. Terus dari tim penembak jitu yang jarak dekat gitu ya, mereka menggunakan scope yang warna hijau itu, jadi ditampilkan lewat situ juga gitu. Terus kalau ngomongin soal kekurangan, film ini banyak banget kekurangannya cuy. Jadi kayak menurut aku untuk ukuran film yang rilis pada tahun 2018 harusnya film ini bisa lebih bagus lagi gitu. Sayang banget ya. Pertama, mereka tidak menjelaskan dari mana mereka tahu jumlah pelaku dan apa yang harus mereka lakukan ketika situasi pengeboman itu terjadi. Jadi ada scene dimana mereka menampilkan kayak aksi polisinya tuh cepet tanggap gitu. Mereka langsung turun ke jalanan, turun ke TKP secara menyeluruh. Jadi dari polisi umumnya, terus dari tim brimobnya, tim pengebomannya kayak gitu. Jadi langsung turun semuanya gitu. Tapi mereka nggak nunjukin sebelum itu dari mana mereka tahu ada jumlah pelakunya dan situasi lengkap yang terjadi di TKP-nya itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, ada scene di mana para tim penyergap ini melakukan penangkapan terorisme di beberapa daerah gitu. Nah di situ tuh nggak ditunjukin dari mana sih mereka tahu ada beberapa teroris lain di daerah-daerah lainnya gitu. Itu kan ada banyak banget, ada di Balikpapan, di Bekasi, di sini, di sana. Tapi mereka nggak nunjukin kehebatan tim intelijennya ini dalam mencari tahu ada pelaku-pelaku di daerah lainnya gitu. Jadi intinya sebenarnya film ini punya sisi emosional yang sangat kuat gitu. Cuman sayang banget film ini masih belum terlalu berhasil gitu ya untuk menggambarkan film action yang benar-benar wow gitu. Jadi kayak masih biasa aja sih menurut aku. Mungkin kalau aku boleh rating, aku akan kasih rating 6 dari 10 gitu ya untuk ukuran film Indonesia action. Padahal mungkin dari segi cerita udah oke banget kalau dijadikan film action, tapi eksekusinya masih kurang gitu. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa dibuang atau dihapus malah dimasukin, dan hal-hal yang sebenarnya bisa dimasukin atau menarik untuk dimasukin tapi malah nggak dimasukin gitu. Mungkin kalau boleh saran nih, di akhir film mereka bisa nampilin kredit berapa jumlah korban yang dihasilkan dari kejadian ini, terus siapa aja namanya gitu ya, apa kondisi setelahnya, bagaimana penanganan selanjutnya, itu kan bisa ditampilin ya. Biasanya kayak film-film Korea, film-film Jepang, mereka di akhir akan menampilkan tuh ada berapa korbannya, siapa aja korbannya gitu. Itu sayang banget, padahal itu menarik. Tapi overall, meskipun banyak kekurangannya gitu ya, film ini masih layak untuk ditonton. Jadi aku masih rekomen lah untuk kalian menonton film ini.